Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya kasih. Yang pertama, mari kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesehatan dan semangat untuk melaksanakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang dipadukan dengan apel minggu pertama bulan Oktober tahun 2022. Kita juga sedang berduka. Pada tanggal 1 dan 2 Oktober kita mengalami kedukaan. Yang pertama, kerusuhan setelah pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan Malang yang menelan korban lebih dari 127 jiwa setelah pertandingan antara Persebaya dan Arema Malang, yang meninggal hanya karena menonton sepak bola. Yang kedua, kita juga dapat berita duka tentang meninggalnya Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Bapak Domu Warandoi, Sekretaris Daerah Provinsi NTT yang meninggal karena kecelakaan. Yang terakhir, kita juga mendapat berita kehilangan seorang kepala sekolah, seorang guru di SD Impres Kiwang Onda, Bapak Guru Yohanes Kopong Nama. Kita menyatakan duka cita yang mendalam untuk korban jiwa ratusan orang di Malang. Duka cita yang mendalam atas meninggalnya Bapak Domu Warandoi, Sekretaris Daerah Provinsi NTT. Duka cita kita yang mendalam juga atas meninggalnya Bapak Guru Yohanes Kopong Nama. Sambil berdoa semoga Tuhan menganugerahkan hidup yang baru dan abadi di surga. Juga Tuhan menganugerahkan cinta dan kekuatan untuk keluarga yang ditinggalkan. Sambil kita belajar untuk memetik hikmah dari kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang dan untuk kebaikan kita bersama di waktu-waktu yang akan datang. Bahwa nyawa manusia tidak sepadan dengan gelar juara dan trofi. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita merayakan Hari Kesaktian Pancasila. Untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila dalam menghadapi pemberontakan gerakan 30S PKI yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Kita bersyukur bahwa para pendiri bangsa ini telah meletakkan dasar negara yang kuat, yaitu Pancasila. Selanjutnya, sebagai warga negara Indonesia, secara khusus sebagai aparatur sipil negara, maka sikap dan perilaku kita sehari-hari harusnya mencerminkan nilai Pancasila. Karena justru ideologi Pancasila sedang mengalami tantangan besar karena sikap dan perilaku kita yang tidak mencerminkan, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Contoh, hanya karena fanatisme dalam mendukung tim sepak bola, kita kehilangan rasa cinta persaudaraan dan kedamaian. Kita tidak menghargai satu dengan yang lain. Kita bahkan merendahkan martabat saudara kita yang lain. Menghina, mencaci maki, menyakiti, bahkan membunuh sesama manusia. Hanya karena kita ingin membela nama tim sepak bola kita. Hanya karena kita ingin merebut trofi yang harganya tidak seberapa. Nyawa manusia menjadi lebih rendah daripada sekedar sebuah trofi. Kita juga sering mengganggu keamanan dan ketertiban umum, merusak fasilitas umum, mengganggu saudara-saudara kita yang lain, hanya karena fanatisme dalam urusan sepak bola dan olahraga yang lain. Dan oleh karena itu, saya mengajak kita sekalian untuk kembali berperilaku sebagai seorang Pancasilais pada saat kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Mari kita menempatkan cinta persaudaraan dan kedamaian di atas segala-galanya. Saya tidak ingin mendengar di waktu-waktu ke depan hanya karena membela tim sepak bola lalu kita saling berkelahi.
Ini menjadi catatan penting bagi kita pada hari ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, kita telah melewati bulan September. Bulan September sebagai bulan sadar pajak, sebagaimana kesepakatan kita bersama. Dan oleh karena itu, segala sesuatu yang kita laksanakan pada bulan September, hal-hal penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan baik di tingkat desa maupun di kecamatan, saya Camat Adonara Timur menyampaikan rasa hormat dan terima kasih untuk kita sekalian. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, saya pada hari Minggu kemarin itu berurusan dengan seorang ibu hamil dari Desa Beloto yang dalam keadaan yang khusus ditangani di Puskesmas Waihorang, tapi pada awalnya ibu hamil dimaksud bersama keluarga menolak untuk dirujuk ke Larantuka dengan berbagai alasan, tetapi yang paling utama di sana adalah ketiadaan biaya. Jadi saya koordinasi dengan Pak Kepala Desa Beloto, kemudian memberikan penguatan kepada ibu hamil dan keluarga. Mereka akhirnya bersedia untuk dibawa ke Larantuka. Informasinya kemarin sore sudah melahirkan dengan selamat. Jadi Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, terutama para kepala desa, mohon untuk mengantisipasi kemungkinan seperti ini terjadi di desa kita masing-masing. Saya kemarin sampaikan pada Pak Kepala Desa Beloto, apapun terjadi, kita siapkan anggaran untuk membantu ibu ini. Kalau Pak Kepala Desa tidak bersedia, maka saya yang cari anggarannya. Tapi Pak Kepala Desa bilang kami siap. Saya sampaikan bahwa kalau keadaan itu terjadi di desa-desa lain, saya juga akan melakukan hal yang sama. Dan oleh karena itu, maka mohon kesediaan para kepala desa untuk menyiapkan anggaran untuk antisipasi hal-hal seperti ini. Kalau ada masyarakat kita yang susah, kita tidak akan membiarkan mereka meninggal karena ketiadaan biaya. Kita harus membantu mereka, apapun risikonya. Sehingga ini menjadi hal yang perlu menjadi perhatian kita semua. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan pada Hari Kesaktian Pancasila hari ini dan apel minggu pertama dalam bulan Oktober tahun 2022. Saya menyampaikan untuk kita tetap semangat melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dalam tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Oh ya, saya lupa satu hal. Saya mohon dengan hormat pimpinan instansi dan para kepala sekolah, terutama kepala sekolah yang hadir hari ini di seputaran Waihorang dan di desa-desa yang berada di areal radius ibu kota kecamatan. Saya mohon untuk kita memperhatikan kebersihan lingkungan. Jadi tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi daerah-daerah di sekitar lingkungan sekolah itu harus menjadi perhatian kita bersama. Tidak hanya di dekat kantor pelayanan pemerintahan, tetapi daerah-daerah di sekitar itu harus menjadi perhatian kita bersama. Saya sudah beberapa kali menurunkan teman-teman saya dari kantor camat hanya untuk membersihkan sampah di beberapa wilayah. Dan kadang-kadang kami dianggap orang pegawai bodoh begitu, tapi tidak apa-apa. Biar menjadi pegawai bodoh juga tidak apa-apa. Bapak dan Ibu lebih pintar daripada kami. Jadi saya sampaikan bahwa kita memperhatikan kebersihan lingkungan, terutama di radius ibu kota kecamatan ini. Saya kalau lihat di desa-desa, di pinggir-pinggir jalan, terutama jalan umum ini, kalau tidak dibersihkan, saya dengan teman-teman siap untuk turun untuk bersihkan. Teman-teman di kantor camat ini, mereka boleh bersungut dalam hati, tapi begitu saya jalan, mereka pasti jalan. Demikian Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, terima kasih untuk perhatian kita. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan.
Selamat pagi, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.